Perkenalkan, saya Amalia Deviana dengan NIM C1C021186. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi 1, yaitu tentang dasar-dasar perpajakan. Yang pertama, pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencangkup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara. Selanjutnya, pengertian pajak. Apa itu pajak? Unsur pajak ada 4, yaitu pertama, iuran wajib oleh negara, yang kedua, sifat yang memaksa, yang ketiga, tidak ada kontraprestasi, dan yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Dari 4 unsur tersebut dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun manfaat uang pajak. Pajak sangat bermanfaat bagi negara. Secara lengkap, pajak banyak digunakan untuk yang pertama, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidity. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidity dan tidak juga reproduktif, yaitu contohnya pendirian monumen dan objek rekreasi. Yang terakhir yaitu membiayai pengeluaran yang tidak reproduktif. Contohnya pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang, dan juga pengeluaran untuk pengamatan di masa yang akan datang, contohnya untuk anak yatim piatu. Pajak sangat bermanfaat bagi negara sehingga pajak memiliki 2 fungsi, yaitu pertama, fungsi budgeter atau fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber dana dalam pembiayaan negara. Yang kedua ada fungsi reguleran atau mengatur, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Adapun alasan pemerintah memungut pajak yaitu untuk pembangunan negara baik di bidang pendidikan maupun infrastruktur hingga sampai kesehatan. Syarat pemungutan pajak itu ada 5, yaitu harus keadilan, yuridis, ekonomis, finansial, dan juga sederhana. Keadilan artinya pajak itu harus adil, sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan. Undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak itu harus adil. Yang kedua, yuridis. Artinya, pemungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang. Dan di Indonesia sendiri, pajak telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu Pasal 23 ayat 2. Yang ketiga, harus ekonomis. Artinya, tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan. Yang keempat yaitu syaratnya harus finansial, artinya pemungutan pajak itu harus efisien. Yang terakhir harus sederhana. Dengan sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Selanjutnya teori yang mendukung pemungutan pajak. Ada 5 teori yang mendukung pemungutan pajak, yaitu ada teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Selanjutnya asas pemungutan pajak. Terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas domisili atau tempat tinggal artinya pemungutan pajak didasarkan tempat tinggal wajib pajak terhadap seluruh penghasilan dimanapun diperolehnya walaupun di luar negeri. Asas sumber artinya negara berhak memungut pajak
atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang terakhir